Ya, aja kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2021, bagian Alkitab saya pilih dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 15 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Kitab Amsal pasal 15 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca firman Tuhan ini secara berbalasan. Ayat ganjil dibaca oleh pelayan firman dan ayat genap dibaca oleh jemaat Tuhan secara bersama. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Keburukan adalah kesukaan bagi yang tidak berkata budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikan dia, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang ini menuju ke atas, supaya dia memiliki yang lama. Sekian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 15 ayat 15 sampai ayat 24 bacaan kita saat ini saya mengambil satu tema yang mengatakan jati diri orang Kristen. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita semua memiliki panggilan khusus di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu panggilan untuk senantiasa berbuat baik atau panggilan untuk senantiasa menghadirkan shalom melalui sikap dan perbuatan, agar semua orang yang melihat dan merasakan dia akan selalu dan senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran kuasa Tuhan. Nah, pertanyaan mengapa demikian, saudara-saudaraku? Sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita harus dipanggil untuk membawa shalom, atau kita diminta untuk senantiasa dalam keberadaan hidup yang sedang dan sementara kita jalani, kita harus menghadirkan shalom dalam setiap kehidupan kita. Nah, jawabannya adalah karena manusia selaku gambar Allah memiliki hubungan kasih yang sangat erat dengan Allah sebagai pencipta yang ia sembah. Ini berarti bahwa tunduk dalam ketaatan dan melaksanakan dan memperlakukan kehendak Allah berarti
pasti sebagai umat ciptaan Allah kita mempunyai komitmen untuk selalu menghadirkan Allah yang adalah Shalom itu di dalam sikap, perbuatan, dan sebagai perwujudan yang nyata atas kasih Tuhan yang selalu dan senantiasa kita rasakan. Kalau kita kembali melihat bagian Alkitab, khususnya dalam ayat yang ke-23 dari Amsal pasal 15, saya akan baca. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikan dia, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Intinya adalah kata-kata yang akan diucapkan secara tepat dan sesuai dengan perbuatan pasti akan mendatangkan sukacita bagi sesama yang mendengar dan merasakannya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama. Saya tahu bahwa kita semua sudah punya anak. Pertanyaan sekarang, kenapa bayi itu ketika dia lahir kepalanya dulu baru kakinya? Kenapa bayi itu ketika dia lahir itu yang keluar dulu itu kepalanya itu baru kakinya? Karena sangat jarang terjadi kalau seorang bayi yang lahir itu dia kakinya dulu baru kepalanya. Kenapa itu? Coba dulu. Yang sudah punya anak itu saya mau tanya, kenapa sampai bayi itu lahir itu kepalanya dulu baru kakinya? Kok kenapa tidak kakinya dulu baru kepalanya? Coba ibu-ibu, saya minta dulu tanggapan. Memilih. Apakah menurut kita itu yang sudah lumrah? Atau mungkin bagaimana ya? Nah, Bapak Ibu yang melakukan, kenapa bayi itu kalau lahir kepalanya dulu baru kakinya? Jawabannya adalah itu sangat simpel. Karena kita diajar untuk berpikir dulu sebelum kita melangkah. Ya. Jadi berpikir dulu sebelum kita melangkah. Nah, ini artinya bahwa dalam hidup dan dalam semua hal yang berhubungan dengan kehidupan bersama, segala sesuatu harus dipikirkan dan baru dilakukan. Nah, yang kedua, kenapa sampai Tuhan ciptakan itu mulut di depan? Yang Tuhan inginkan, kenapa Tuhan ciptakan manusia itu mulutnya di depan? Karena sering terjadi mulut itu dipakai di belakang. Cerita berhadapan begini, aduh baik sekali. Tapi setelah pulang, oh sana begini dia. Oh sana begini dia. Nah, kemasukan orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian bertindak, itu dikatakan berpikirlah dulu sebelum datang penyesalan. Karena jujur, banyak orang yang telah melangkah lebih dahulu tanpa berpikir seringkali menyesal di belakang. Jadi ada ungkapan yang bilang begini, kalau saya tahu saya tidak mau begini, kalau saya tahu saya tidak mau lakukan yang ini. Karena
tidak berpikir sudah melakukan. Nah, kembali pertanyaan, kenapa penyesalan itu terjadi di belakang? Pasti kita akan menjawab, karena kita tidak berpikir. Tapi jawaban yang pasti, kenapa sampai penyesalan terjadi di belakang? Karena kalau yang terjadi di depan itu bukan penyesalan, tapi apa? Pendaftaran. Ya. Jadi orang kalau misalnya segala sesuatu terjadi di depan, dia pasti bukan menyesal, tapi dia mau mendaftar. Jadi ketika dia mendaftar atau tidak diterima, pasti penyesalan di belakang. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, berangkat dari filosofi atau pertanyaan kenapa bayi itu lahir, kepalanya dulu baru kakinya. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita diminta oleh Tuhan sebelum melangkah, sebelum mengungkapkan sesuatu hal, berpikirlah terlebih dahulu. Karena banyak orang yang kena masalah di kemudian hari karena banyak action, tetapi tidak berpikir. Nah, kembali ayat yang ke-24 bacaan kita yang saya akan bacakan. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Nah, ayat ini juga hendak memberikan gambaran kepada kita, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil dan selalu diberkati, maka kita harus tahu betul siapa dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Artinya kalau kita mengetahui siapa diri kita, berarti kita juga tahu siapa Tuhan kita. Karena sangat tidak masuk akal kalau ada seseorang berkata kita mengenal Tuhan tapi kita membenci sesama, atau kita mengasihi sesama tapi kita tidak mengenal Tuhan. Sebagaimana berfirman dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jadi intinya Bapak Ibu, hidup yang sedang dan sementara kita jalani saat ini bukan terletak di mana kita berdiri, tetapi kemana kita akan melangkah dan kemana kita akan membawa kehidupan kita. Ibarat sebuah kendaraan, iman adalah rem dan keinginan adalah gas. Artinya kalau motor itu, jadi remnya itu iman, keinginan itu adalah gas. Artinya kalau kita melakukan perjalanan, kita bertemu dengan kebaikan harus digas. Kalau kita bertemu dengan sukacita harus digas. Kalau kita bertemu dengan keburukan harus digas juga, atau direm. Ya. Terkadang orang ini biasa karena keasikan jalan aspal, bertemu dengan jalan aspal rem, gas. Bertemu dengan jalan lubang-lubang tetap gas. Sehingga yang terjadi kenapa? Aduh, kenapa kok kita bermotor sembunyi-sembunyi? Kenapa kok kita bermotor ini sesekali? Karena kenapa? Biar jalan lubang tetap mau gas. Ya. Biar ada jurang tetap mau gas. Ingat Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan bahwa kita diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna. Allah menciptakan manusia itu sangat luar biasa. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi tidak ada orang yang dikatakan jelek dalam hidup ini.
Jadi kalau ada orang bilang jelek sekali Yohana, berarti dia menghina Tuhan karena Tuhan yang menciptakan. Yang begitu sering kali terjadi, ya saya hidup itu. Itu orang biasa upload foto di medsos itu dengan editan yang pakai kamera yang sangat-sangat luar biasa sehingga tampilannya cantik. Tapi saya bilang saya terkadang kecewa kalau ada orang yang tampilkan gambarnya itu maksudnya cantik ya atau ganteng. Karena kenapa? Saya biasa bilang begini, kok Tuhan kenapa sih harus seperti itu? Beda dengan saya. Kenapa? Saya yang biasa-biasa tadi kalau bilang, iya, saya ini editan atau memang seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita coba untuk kembali mengenal jati diri kekristenan kita, siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan apa yang hendak kita buat dan kita lakukan untuk Tuhan. Intinya tadi dikatakan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita bisa membawa anugerah dan sukacita. Kehadiran kita di tempat ini, bagaimana kita bisa membawa shalom sehingga orang yang mendengar, orang yang merasakan kehadiran kita akan merasakan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan masih menganugerahkan berkat kehidupan buat kita semua, dalam langkah dalam menelusuri kehidupan hari ini dan di masa-masa yang akan datang, kita senantiasa berkaca kepada kebenaran firman bahwa ibarat sebuah kendaraan perjalanan hidup, ada iman dan ada keinginan. Tetapi pakailah iman dan keinginan itu sebagai peringatan dalam hidup kita. Seperti yang telah saya contohkan, iman adalah rem dan keinginan adalah gas. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang bisa membawa kemajuan, maka gaslah itu. Namun ketika kita bertemu dengan sesuatu hal yang akan membawa kepada kehancuran, maka remlah itu. Sehingga hidup dan kehidupan akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.